semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Puci Lestari, Ade Nuria Vinka Yuliana, Rizka Nurul Cahyani, dan Ciki Ardianto. Kami dari Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini kami akan membahas mengenai akuntansi belanja dan beban. Pada kali ini ada beberapa subbab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, definisi belanja dan beban, yang kedua, klasifikasi belanja, yang ketiga, klasifikasi beban, yang keempat, pengakuan belanja dan beban, yang kelima, pengukuran belanja dan beban, yang keenam, pengungkapan belanja dan beban, yang ketujuh, prosedur akuntansi belanja dan beban PPKD, yang kedelapan, prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD, yang kesembilan, koreksi belanja dan beban, dan yang kesepuluh adalah penyesuaian pada akhir tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi belanja dan definisi beban. Definisi belanja yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah. Menurut PSAP nomor 2 paragraf 7. Selanjutnya, definisi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dengan kata lain, beban dapat diakui walaupun tidak terjadi arus kas keluar. Beban dapat terjadi karena penggunaan aset untuk kegiatan operasional entitas, misalnya beban penyusutan atas aset tetap. Nah, kemudian ada klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan keuangan menurut PSAP nomor 2 paragraf 36 sampai 40 dikelompokkan menjadi yang pertama belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Yang kedua, belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung, bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud. Yang ketiga, ada belanja lain-lain atau belanja tak terduga. Belanja lain-lain adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Yang terakhir, yaitu transfer keluar. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dan perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil pemerintah daerah. Selanjutnya ada klasifikasi belanja berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007 dan Permendagri nomor 21 tahun 2011. Ada dua, yang pertama belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kedua, belanja langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja, terdiri dari yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketetapan perundang-undangan. 2. Belanja bunga.
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang atau principal outstanding berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, belanja subsidi. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Yang keempat ada belanja hibah. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa kepada pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat atau perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya yang kelima, bantuan sosial. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, dan barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, ada belanja bagi hasil. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten atau kota, atau pendapatan kabupaten atau kota kepada pemerintah desa dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh, ada bantuan keuangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten atau kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Yang kedelapan, ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam atau bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Lalu ada kelompok belanja langsung. Kelompok belanja langsung dikelompokkan menurut jenis belanja, terdiri dari yang pertama, belanja pegawai. Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Yang kedua, belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Yang ketiga, belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Sedangkan klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu klasifikasi belanja pemerintah pusat. Klasifikasi belanja pemerintah pusat ada 4. Yang pertama belanja operasi, yang termasuk dalam belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Lalu ada belanja modal, yang termasuk dalam belanja modal yaitu adalah belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Kemudian ada transfer dana pengembangan, yang termasuk dalam transfer dana perimbangan yaitu dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lalu ada transfer lainnya, atau disesuaikan dengan program yang ada. Dan termasuk dalam transfer lainnya, yaitu yang pertama dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. Lanjut, ada klasifikasi belanja pemerintah provinsi. Klasifikasi belanja pemerintah provinsi juga terdiri dari 4. Yang pertama belanja operasi. Yang termasuk dalam belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Lalu ada belanja modal. Yang termasuk dalam belanja modal yaitu belanja tanah,
belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya. Kemudian ada belanja tak terduga. Lalu ada transfer atau bagi hasil pendapatan ke kabupaten atau kota, yang termasuk dalam transfer atau bagi hasil pendapatan ke kota atau kabupaten yaitu bagi hasil pajak ke kabupaten atau kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten atau kota, bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten atau kota. Lanjut, ada klasifikasi belanja pemerintah kabupaten atau kota. Juga terdiri dari 4. Yang pertama belanja operasi, yang termasuk dalam belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Lalu ada belanja modal, yang termasuk dalam belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, dan belanja aset lainnya. Kemudian ada belanja tak terduga. Lalu ada transfer atau bagi hasil ke desa, yaitu yang termasuk dalam transfer atau bagi hasil ke desa, yaitu bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi, dan bagi hasil pendapatan lainnya. Lalu kita akan bahas mengenai klasifikasi beban. Berdasarkan PSAP nomor 12 paragraf 37 sampai 38, beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang mana pada prinsipnya pengelompokan berdasarkan jenis beban. Terdiri dari 2, yaitu klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat, yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat, yaitu ada beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset atau amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain. Lalu ada klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah, yang termasuk dalam klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Ade Nuria. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ade Nuria Finkailiana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan subbab terkait dengan akuntansi belanja dan beban. Nah, tadi kan sudah dijelaskan 3 subbab awal oleh Puji Lestari. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan subbab keempat sampai dengan subbab keenam. Baik, selanjutnya ke pembahasan yang keempat yaitu pengakuan belanja dan beban. Nah, di pembahasan pengakuan belanja dan beban ini terdapat 4 hal yang akan saya jelaskan, yaitu tentang yang pertama pengakuan belanja untuk laporan realisasi anggaran, yang kedua pengakuan beban untuk laporan operasional, yang ketiga pengakuan beban pada PPKD, dan yang terakhir pengakuan beban pada SKPD. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengakuan belanja untuk laporan realisasi anggaran. Nah, dalam PSAP nomor 2, paragraf 31 sampai dengan paragraf 33, dan penjelasan lebih lanjut oleh Dedi Nurdiawan bahwa pengakuan belanja dapat dikategorikan menjadi 2 jenis berdasarkan sumber dana asal yang digunakan untuk pelaksanaan belanja tersebut. Nah, kedua hal tersebut adalah yang pertama, pengeluaran belanja melalui rekening kas umum negara atau daerah diakui ketika terjadi arus kas keluar dari rekening tersebut. Lalu yang kedua, pengeluaran belanja melalui kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. Kebijakan akuntansi pemerintah Kota Pagar Alam nomor 7 tentang akuntansi belanja menyatakan bahwa suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal untuk laporan realisasi anggaran
dan nantinya akan diperlakukan sebagai aset tetap untuk laporan operasional jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut. Yang pertama, manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan. Yang kedua, perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan serta tidak untuk dijual. Yang ketiga, nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat, barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan. Yang kelima, perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual atau dihibahkan atau disumbangkan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengakuan beban untuk laporan operasional. Pada kerangka konseptual PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 96 menyatakan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nah, dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa yang pertama, beban harus sudah diakui apabila suatu entitas sudah memperoleh manfaat ekonomi walaupun entitas tersebut belum melakukan pembayaran, tetapi telah timbul kewajiban untuk membayar. Nah, contoh dari pengakuan ini adalah pembayaran air, listrik, dan telepon. Pada akhir bulan, entitas harus mengakui adanya belanja air, listrik, dan telepon selama bulan yang bersangkutan, walaupun pembayaran atas penggunaan air, listrik, dan telepon tersebut akan dilakukan pada bulan berikutnya. Nah, jurnal untuk transaksi ini yaitu beban air, listrik, dan telepon pada utang beban. Nah, mengapa kreditnya itu diisi akun utang beban? Karena pada transaksi ini entitas akan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Jadi pada saat pencatatan di akhir periode ini, entitas mempunyai kewajiban untuk membayar beban air, listrik, dan telepon pada bulan berikutnya. Jadi ketika kewajiban bertambah, otomatis yang dicatat pada jurnal yaitu utang pada sisi kredit. Lalu yang kedua, beban harus diakui apabila terjadi konsumsi penggunaan aset. Nah, contoh dari pengakuan ini adalah pemakaian persediaan. Misalkan pemakaian alat tulis kantor. Nah, beban atas alat tulis kantor adalah sebesar berapa yang digunakan untuk periode yang bersangkutan. Saya akan menunjukkan bagaimana contoh dari transaksi pemakaian alat tulis kantor ini. Baik, untuk contoh dari transaksi pemakaian persediaan yaitu di sini tanggal 1 Januari 2012 perusahaan membeli ATK 100.000 secara tunai. Nah, jurnal pada saat pembelian yaitu ATK pada kas sebesar 100.000. Lalu untuk membuat laporan operasional pada akhir periode, kita harus membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, sebelum membuat jurnal penyesuaian, kita harus mengetahui seberapa besar ATK yang masih ada pada akhir periode, yaitu tanggal 31 Januari 2012. Nah, di sini diketahui bahwa ATK yang masih ada pada akhir periode yaitu sebesar 20.000. Maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban ATK pada ATK sebesar 80.000. Mengapa yang dicatat di sini sebesar 80.000? Karena tadi kan sudah saya jelaskan bahwa beban atas alat tulis kantor akan dicatat sebesar berapa yang digunakan untuk periode yang bersangkutan. Jadi beban ATK yang dicatat yaitu sebesar 80.000. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu beban diakui apabila terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nah, contoh dari pengakuan ini adalah beban penyusutan aktiva tetap. Setelah ini akan saya berikan contoh terkait transaksi beban penyusutan aktiva tetap. Baik, selanjutnya merupakan contoh dari transaksi beban penyusutan aktiva tetap. Nah, di sini pada tanggal 15 Januari 2012, perusahaan membeli mobil untuk perpustakaan keliling seharga 350 juta.
yang mana mobil tersebut diperkirakan mempunyai masa manfaat 10 tahun dengan menggunakan metode garis lurus dan nilai sisa pada akhir tahun ke-10 diperkirakan sebesar 50 juta. Nah, untuk membuat laporan operasional, sebelumnya kita membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung penyusutan aktiva tetap yaitu dengan menggunakan garis lurus dengan cara harga beli seharga 350 juta dikurangi nilai residu atau nilai sisa sebesar 50 juta dibagi umur ekonomis atau masa manfaatnya yaitu 10 tahun. Nah, jadi 350 juta dikurangi 50 juta dibagi 10 tahun diperoleh penyusutan tahun 2012 yaitu sebesar 30 juta. Nah, beban yang dilaporkan pada laporan operasional yaitu sebesar 30 juta ini. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu pengakuan beban pada PPKD. Nah, ada 5 beban pada pengakuan pada PPKD ini. Yang pertama yaitu beban bunga, yang kedua beban subsidi, yang ketiga beban hibah, yang keempat beban bantuan sosial, yang kelima beban penyisihan piutang, lalu yang terakhir beban transfer. Nah, beban bunga sendiri merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya komitmen fee dan biaya denda. Lalu, untuk beban subsidi sendiri merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Nah, beban subsidi ini diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. Lalu yang ketiga ada beban hibah. Nah, beban hibah ini merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Lalu yang keempat ada beban bantuan sosial. Nah, beban bantuan sosial ini merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Lalu yang kelima ada beban penyisihan piutang. Nah, beban ini merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Nah, beban penyisihan piutang ini diakui pada saat akhir tahun. Lalu yang terakhir ada beban transfer. Nah, beban transfer ini merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelapor lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, pengakuan beban pada SKPD. Nah, terdapat 2 beban pada pengakuan beban SKPD ini, yaitu yang pertama beban pegawai, yang kedua beban barang. Nah, beban pegawai sendiri merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang ataupun barang yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Lalu yang kedua ada beban barang. Nah, beban ini merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non-pegawai, dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan sebab kelima, yaitu terkait dengan pengukuran belanja dan beban.
Nah, dalam PP nomor 71 tahun 2010 dijelaskan bahwa belanja diakui sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Lalu dalam PSAP nomor 12 paragraf 32 disebutkan bahwa beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Lalu pengukuran beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan, yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Lalu pengukuran beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Selanjutnya ke pembahasan subbab ke-6, yaitu pengungkapan belanja dan beban. Yang pertama, pengungkapan belanja terlebih dahulu. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain: yang pertama, pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Lalu yang kedua, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah. Yang ketiga, konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan yang didasarkan pada PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Lalu yang terakhir, informasi lainnya yang dianggap perlu. Lalu yang kedua, pengungkapan beban. Beban disajikan berdasarkan jenis beban dalam laporan operasional dan rincian lebih lanjut. Jenis belanja disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut terdapat cuplikan laporan realisasi anggaran untuk belanja. Nah, di sini terdapat selisih lebih sebesar 100.000 untuk realisasi belanja modal dibandingkan anggarannya. Selisih lebih ini disebabkan terjadi efisiensi dalam pengadaan barang, khususnya dalam harga barang. Realisasi harga barang lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi pada saat penyusunan anggarannya, yaitu sebesar 100.000. Nah, hal ini diasumsikan disebabkan adanya negosiasi atau kesepakatan dengan pihak ketiga melalui proses lelang. Selanjutnya yaitu cuplikan laporan operasional untuk beban. Di sini terjadi kenaikan beban pegawai yaitu sebesar 50 juta yang awalnya pada tahun 2010 sebesar 450 juta dan menjadi 500 juta pada tahun 2011. Lalu yang kedua ada beban persediaan. Nah, beban persediaan ini merupakan beban persediaan ATK yang terjadi di tahun 2011. Lalu yang terakhir ada beban pemeliharaan sebesar 300 juta sesuai dengan tahun sebelumnya, dan beban ini merupakan beban pemeliharaan jalan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rizka Nurul Cahyani. Saya Rizka Nurul Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur akuntansi belanja dan beban. Fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi belanja dan beban menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 yaitu fungsi akuntansi PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah, dan kuasa BUD. Selanjutnya, pencatatan transaksi belanja dan beban PPKD berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Yang pertama, beban bunga. Berdasarkan dokumen perjanjian utang, fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial terkait pengakuan beban bunga untuk diotorisasikan oleh PPKD. Jurnalnya untuk laporan operasional yaitu beban bunga berada di debit dan utang bunga berada di kredit. Proses penatausahaan untuk pembayaran beban bunga berdasarkan SP2D pengeluaran kas untuk pelunasan utang. Untuk pelunasan utang bunga sebagai berikut. Laporan operasionalnya di debit utang bunga, kemudian kreditnya kas di kas daerah. Selanjutnya untuk laporan realisasi anggaran, debitnya belanja bunga, kreditnya estimasi perubahan SAL.
Kemudian yang B yaitu beban subsidi. Berdasarkan tagihan dari penerima subsidi yang telah melaksanakan prestasi sesuai persyaratan pemberian subsidi, fungsi akuntansi PPKD menyiapkan bukti memorial terkait pengakuan beban subsidi. Jurnalnya untuk laporan operasional yaitu beban subsidi debit dan utang belanja subsidi berada di kredit. Proses penatausahaan untuk pembayaran beban subsidi mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM, hingga penerbitan SP2D. Laporan operasionalnya yaitu utang belanja subsidi berada di debit, kas di kas daerah berada di kredit. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran, debitnya beban subsidi dan kreditnya utang belanja subsidi. Kemudian beban hibah. PPKD dan pemerintah atau pemerintah daerah lain atau perusahaan daerah atau masyarakat atau ormas bersama-sama melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersama dengan belanja hibah. Mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena mengingat masih perlu ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen pencairan. Kemudian jurnal untuk laporan operasionalnya yaitu beban hibah berada di debit, kemudian kas di kas daerah berada di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran, jurnalnya yaitu belanja hibah di debit dan estimasi perubahan SAL berada di kredit. Selanjutnya yaitu beban bantuan sosial. Realisasi beban bantuan sosial dilakukan melalui proses penatausahaan yang dimulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM, hingga penerbitan SP2D. Untuk laporan operasional, jurnalnya beban bantuan sosial berada di debit dan kas di kas daerah berada di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran, jurnalnya belanja bantuan sosial berada di debit dan estimasi perubahan SAL berada di kredit. Selanjutnya yaitu beban transfer. Pengakuan beban transfer bersamaan dengan penyaluran dana transfer dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah tentang penetapan belanja transfer yang terkait. Fungsi akuntansi PPKD pengakuan beban transfer berdasarkan bukti penyaluran memorial tersebut. Untuk laporan operasional, jurnalnya beban transfer berada di debit dan kas di kas daerah berada di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran, jurnalnya yaitu transfer berada di debit dan estimasi perubahan SAL berada di kredit. Kemudian untuk contohnya, belanja dan beban di PPKD yaitu pada tanggal 28 Mei 2013 diterbitkan SP2D untuk bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp500.000. Jurnal untuk laporan operasional yaitu tanggal 28 Mei 2013 debitnya bantuan sosial sebesar Rp500.000 dan kreditnya kas di kas daerah sebesar Rp500.000. Untuk jurnal laporan realisasi anggaran yaitu debitnya belanja bantuan sosial, kreditnya estimasi perubahan SKL masing-masing Rp500.000. Prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD. Fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi belanja dan beban SKPD menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yaitu kuasa bendahara umum daerah atau BUD, pejabat penatausahaan keuangan atau PPSKPD, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Dalam prosedur pembayaran, belanja dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja uang persediaan UP atau penggantian uang GU atau tambahan uang TU. Kemudian belanja langsung atau BL dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung gaji dan belanja langsung non-gaji. Selanjutnya, belanja uang persediaan atau UP, pergantian uang atau GU, tambahan uang atau TU. Fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk penyediaan uang persediaan atau UP, yaitu yang pertama, pejabat pelaksana teknis kegiatan, yang kedua, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran, yang ketiga, pejabat penatausahaan keuangan SKPD, yang keempat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, yang kelima, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk penyediaan
Uang persediaan. Yang pertama yaitu surat persediaan dana atau SPD, yaitu dokumen yang dibuat oleh PPKD sebagai media yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap. Yang kedua, surat permintaan pembayaran uang persediaan atau SPPUP, yaitu surat yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali. Yang ketiga, surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan atau SPPTU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan untuk melaksanakan kegiatan yang mendesak. Yang keempat, surat perintah membayar uang persediaan atau SPMUP yang dibuat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D yang diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD dan digunakan untuk mendanai kegiatan. Surat perintah membayar uang tambahan, uang persediaan atau SPMTU dibuat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D yang akan diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD. Kemudian surat perintah pencairan dana atau SP2D diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD untuk mencairkan uang kepada bank yang telah ditunjuk. Selanjutnya, bukti transfer atau bukti data atas transfer pengeluaran daerah. Yang selanjutnya, nota debit bank. Dokumen atau bukti bank yang menunjukkan adanya transfer uang dari rekening kas umum ke rekening kas daerah. Selanjutnya, nota debit bank. Dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang dari rekening kas umum daerah. Selanjutnya, buku jurnal pengeluaran kas catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi. Selanjutnya, buku besar catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat ringkasan posting atas semua transaksi. Selanjutnya, buku besar pembantu, yaitu untuk mencatat transaksi-transaksi yang berisi rincian akan buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. Baik basis kas maupun basis accrual, saldo normal rekening buku besar belanja dan beban adalah saldo debit. Kemudian transaksi di SKPD yang terkait dengan belanja beban yang pembayarannya melalui mekanisme UP, GU, dan TU, yaitu fungsi akuntansi PPKD untuk laporan operasional jurnalnya yaitu R atau K SKPD di debit dan kas di kas daerah berada di kredit. Kemudian untuk laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnalnya. Selanjutnya fungsi akuntansi SKPD untuk laporan operasional yaitu kas bendahara pengeluaran berada di debit dan RK PPKD berada di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran juga sama yaitu tidak di jurnal. Contohnya, pada tanggal 26 Januari 2013, berdasarkan surat penyediaan dana belanja nomor 25 tahun 2013, Dinas Pendidikan sebagai kuasa BUD menerbitkan SP2D nomor 0001 atas SPM uang persediaan nomor 0101 beserta lampirannya senilai 10 juta rupiah yang diajukan oleh bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan. Fungsi akuntansi PPKD. Untuk jurnal laporan operasional pada tanggal 26 Januari 2013, debitnya RK SKPD dan kreditnya kas di kas daerah. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran tidak di jurnal. Kemudian fungsi akuntansi SKPD. Untuk laporan operasional pada tanggal 26 Januari 2013, jurnalnya kas di bendahara pengeluaran berada di debit dan RK PPKD berada di kredit. Selanjutnya, dalam penatausahaan uang tambahan persediaan, jika seluruh dana yang diterima tidak habis pakai, maka dana tersebut harus ditransfer kembali ke BUD.
Contoh yang selanjutnya, pada tanggal 10 Maret 2013, BUD menerima nota kredit sebesar 2.500.000 dari Bank Daerah atas setoran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran atas sisa kas tambahan UP bulan Februari yang tidak habis pakai digunakan dalam 1 bulan. Jurnalnya untuk laporan operasional fungsi akuntansi PPKD yaitu kas di kas daerah berada di debit dan RK SKPD di kredit, sedangkan laporan realisasi anggaran tidak di jurnal. Untuk fungsi akuntansi SKPD, laporan operasional jurnalnya yang sebelah debit yaitu RK PPKD, kemudian yang kredit kas di bendahara pengeluaran. Untuk laporan realisasi anggaran sendiri tidak di jurnal. Selanjutnya ada beberapa dokumen pergantian uang persediaan. Yang pertama, surat penyediaan dana atau SPD dibuat oleh SKPD sebagai media yang menunjukkan ketersediaan dana untuk diserap. Selanjutnya, surat permintaan pembayaran ganti uang persediaan atau SPPGU diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pergantian UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Selanjutnya, surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atau SPJ diterbitkan oleh pengguna atau kuasa anggaran sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban penggunaan dana oleh bendahara pengeluaran. Selanjutnya, surat perintah membayar dibuat oleh pengguna uang persediaan atau SPMGU dibuat oleh pengguna kuasa anggaran untuk penerbitan SP2D yang akan diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD atas beban pengeluaran DPA SKPD dan digunakan untuk mengganti uang yang telah digunakan. Yang kelima, surat perintah pencairan dana atau SP2D, yaitu diterbitkan oleh BUD atau kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang ditunjuk berdasarkan SPMGU. Selanjutnya ada bukti transfer yaitu dokumen bukti dokumen atau bukti transfer pengeluaran daerah. Yang ketujuh, nota debit bank, kemudian buku jurnal, 9 buku besar, dan yang terakhir buku besar pembantu. Atas dasar penggunaan UP oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran, kemudian BUD atau kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPMGU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Berdasarkan transaksi tersebut, kemudian adanya jurnal sistem akuntansi PPKD dan SKPD telah membebani belanja daerah. Jurnal atas transaksi berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Yang pertama, belanja dan beban pegawai, yaitu bendahara pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan uang persediaan. Jurnalnya untuk laporan operasional, debitnya beban pegawai LO, kemudian kreditnya kas di bendahara pengeluaran. Untuk laporan realisasi anggaran, debitnya beban pegawai dan kreditnya estimasi perubahan SAL. Selanjutnya, belanja dan beban barang dan jasa. Pencatatan atas beban barang dan jasa dibagi menjadi dua, yaitu LO laporan operasional dan LRA atau laporan realisasi anggaran. Keduanya terkaitan dengan pembelian barang dan jasa. Untuk LO sendiri terbagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Untuk transaksi pembelian barang, yaitu bertambahnya persediaan yang dicatat di debit dan berkurangnya kas bendahara pengeluaran dan dicatat di kredit. Selanjutnya, jika terdapat pungutan pajak dan dipungut oleh SKPD, maka dicatat sebagai utang oleh SKPD. Nomor 3, pada akhir periode, nilai persediaan merupakan nilai setelah dikurangi nilai persediaan yang telah digunakan. Pencatatannya adalah beban persediaan yang dicatat di sisi debit dan persediaan yang dicatat di sisi kredit. Untuk transaksi pembelian jasa, yaitu bertambahnya beban jasa yang dicatat di sisi debit dan berkurangnya kas bendahara pengeluaran yang dicatat di sisi kredit. Kemudian, jika terdapat pungutan pajak dan dipungut oleh SKPD, maka dicatat sebagai utang oleh SKPD. Untuk LRA sendiri, dalam pembelian jasa,
maka bertambahnya belanja jasa yang dicatat di sisi debit dan estimasi perubahan SAL yang dicatat di sisi kredit. Selanjutnya, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban barang dengan menggunakan uang persediaan. Pengakuan beban barang yang menggunakan uang persediaan dilakukan berdasarkan bukti transaksi beban barang. Fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal. Yang pertama, laporan operasional, yaitu beban barang dan jasa pada sisi debit dan kas di bendahara pengeluaran pada sisi kredit. Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja dan bahan habis pakai, belanja bahan atau material, fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal pada laporan operasional, yaitu beban persediaan di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Sedangkan untuk laporan realisasi anggaran, beban barang dan jasa berada di debit dan estimasi perubahan SAL berada di kredit. Selanjutnya, belanja modal dan pembelian aset tetap. Untuk laporan operasionalnya, maka aset tetap di debit dan belanja modal di kredit. Untuk laporan realisasi anggaran, belanja modal di debit dan estimasi perubahan SAL di kredit. Selanjutnya, penerimaan SP2DGU. Pengajuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2DGU. Fungsi akuntansi PPKD mencatat dengan jurnal, laporan operasionalnya RK SKPD berada di sisi debit dan kas di kas daerah berada di sisi kredit. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak di jurnal. Kemudian untuk fungsi akuntansi SKPD mencatat dengan jurnal. Untuk laporan operasionalnya, kas di bendahara pengeluaran berada di sisi debit dan RK PPKD berada di sisi kredit. Untuk laporan realisasi anggarannya sama, yaitu tidak di jurnal. Contoh transaksinya, pada tanggal 2 Januari 2013, Dinas Pendidikan menerima SP2D uang persediaan sebesar 15 juta dari SPJ, dan lampirannya tersebut dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan melakukan transaksi belanja dengan menggunakan uang persediaan sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2013, Bendahara Pengeluaran membayarkan bahan habis pakai berupa alat tulis kantor senilai Rp4.460.000. Nilai ini termasuk PPN 10% dan PPh pasal 22 bendaharawan sebesar 1,5%. Nomor 2, pada tanggal 10 Januari 2013, Bendahara Pengeluaran membayarkan beban telepon sebesar Rp1.500.000, beban air sebesar Rp250.000, dan beban listrik sebesar Rp750.000. Kemudian pada tanggal 15 Januari 2013, Bendahara Pengeluaran membayar jasa kendaraan yang menjadi investasi kantor senilai Rp300.000. Kemudian pada tanggal 20 Januari 2013, Bendahara Pengeluaran membayarkan beban perjalanan dinas ke luar daerah sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, jurnal atas transaksi penerimaan uang persediaan. Fungsi akuntansi PPKD untuk laporan operasionalnya yaitu RK SKPD sebesar Rp15 juta berada di debit dan kas di kas daerah sebesar Rp15 juta berada di kredit. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak di jurnal. Kemudian fungsi akuntansi SKPD pada tanggal 2 Januari 2013, kas di bendahara pengeluaran berada di debit dan RK PPKD berada di kredit. Keduanya sebesar Rp15 juta. Untuk laporan realisasi anggaran sama, keduanya tidak di jurnal. Kemudian jurnal atas pengeluaran bahan habis pakai. Pada tanggal 5 Januari 2013, untuk laporan operasionalnya, beban bahan habis pakai ATK berada di debit dan kas bendahara pengeluaran berada di kredit. Keduanya sebesar Rp4.460.000. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 5 Januari 2013 yaitu belanja bahan habis pakai ATK berada di debit dan estimasi perubahan SAL berada di kredit berjumlah Rp4.460.000. Selanjutnya, jurnal atas transaksi pemungutan pajak di SKPD. Untuk laporan operasionalnya pada tanggal 5 Januari 2013 yaitu kas di bendahara pengeluaran berada di debit sebesar Rp460.000
Utang PPN berada di kredit sebesar Rp40.000 dan utang PPH pasal 22 berada di kredit sebesar Rp60.000. Untuk laporan realisasi anggaran tidak di jurnal. Kemudian yang keempat, jurnal atas transaksi penyetoran pajak di SKPD. Untuk laporan operasional pada tanggal 5 Januari 2013 yaitu utang PPN berada di debit sebesar Rp400.000, utang PPH pasal 22 berada di debit sebesar Rp60.000 dan kas di bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar Rp460.000. Untuk laporan realisasi anggarannya tidak di jurnal. Kemudian yang kelima, jurnal atas transaksi pengeluaran beban telepon, air, dan listrik. Untuk laporan operasionalnya pada tanggal 10 Januari 2013 yaitu beban telepon berada di debit sebesar Rp1.500.000, beban air berada di debit sebesar Rp250.000, beban listrik di debit sebesar Rp750.000, kemudian kas di bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar Rp2.500.000. Untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 10 Januari 2013 yaitu belanja telepon berada di debit sebesar Rp1.500.000, belanja air berada di debit sebesar Rp250.000, belanja listrik berada di debit sebesar Rp750.000, kemudian estimasi perubahan SAL berada di kredit sebesar Rp2.500.000. Yang keenam, jurnal atas transaksi pembayaran jasa perbaikan kendaraan. Untuk laporan operasional pada tanggal 15 Januari 2013 yaitu beban jasa servis kendaraan berada di debit dan kas di bendahara pengeluaran berada di kredit masing-masing sebesar Rp300.000. Untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 15 Januari 2013 yaitu belanja jasa servis kendaraan debit dan kreditnya estimasi perubahan SAL masing-masing sebesar Rp300.000. Yang ketujuh, jurnal atas transaksi pembayaran beban perjalanan dinas. Untuk laporan operasionalnya, beban perjalanan dinas berada di debit dan kas di bendahara pengeluaran berada di kredit sebesar Rp2 juta. Untuk laporan realisasi anggaran pada tanggal 20 Januari 2013, belanja perjalanan dinas debit dan estimasi perubahan SAL di kredit sebesar Rp2 juta. Khusus pada akhir periode, beban persediaan perlu dilakukan penyesuaian untuk melihat berapa sesungguhnya persediaan untuk tahun berjalan. Misalkan pada akhir periode, nilai persediaan ATK yang tersisa sebesar Rp400.000, maka jurnal penyesuaian atas persediaan tersebut diperlukan penyusunan LO adalah laporan operasional pada tanggal 31 Desember 2013, beban persediaan ATK di debit dan persediaan ATK di kredit sebesar Rp400.000. Belanja langsung, fungsi yang terkait dengan prosedur akuntansi pengeluaran kas untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Yang pertama, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Yang kedua, bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Yang keempat, pejabat penata usahaan SKPD. Yang kelima, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Adrianto dari Universitas PGRI Madiun, program studi pendidikan akuntansi semester akhir. Selanjutnya yang materi sebelumnya sudah disampaikan oleh saudari Rizka. Untuk materi saya di sini yang akan saya sampaikan yaitu akuntansi belanja dan beban. Nah, di dalam akuntansi belanja dan beban terdapat dua subbab. Dan yang subbab yang pertama mengenai koreksi belanja dan beban. Subbab yang kedua penyesuaian pada akhir tahun. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu akuntansi belanja dan beban. Yang pertama, subbab koreksi belanja dan beban. Ada kemungkinan terjadi koreksi terhadap belanja atau beban di tahun anggaran berjalan. Koreksi beban disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Klasifikasi belanja atau beban.
sini dapat kita artikan sebagai kesalahan dalam suatu proses pengelompokan berdasarkan jenis keuangan atau kesalahan pencatatan nilai belanja atau beban. Di sini juga kita bisa mengartikan sebagai kesalahan dalam suatu proses pencatatan nilai belanja atau beban dalam suatu laporan keuangan. Dan yang ketiga, pengembalian belanja atau beban. Di sini kita bisa mengartikan sebagai suatu proses pengembalian barang atau jasa yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan atau kualitas barang atau jasa tersebut kurang baik. Materi selanjutnya yaitu berdasarkan PSAP nomor 10 paragraf 8-10, kesalahan bila dari sifat kejadian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama kesalahan tidak berulang. Ini dilihat dari jenisnya. Kesalahan tidak berulang, kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan tidak berulang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, kesalahan tidak berulang yang terjadi di periode berjalan. Terus yang kedua, kesalahan tidak berulang yang terjadi di periode sebelumnya. Jenis kesalahan yang kedua yaitu kesalahan berulang dan sistem ini. Kesalahan berulang dan sistem di sini kita bisa artikan sebagai kesalahan yang disebabkan sifat alamiah atau normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contoh, penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran oleh wajib pajak. Selanjutnya, dalam PSAP nomor 10 paragraf 12-14 dijelaskan bahwa koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mengalami kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun belanja maupun akun beban. Selanjutnya, koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, maka dilakukan pembetulan dengan akun yang bersangkutan baik pada akun belanja. Selanjutnya, koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja tersebut yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain dalam laporan realisasi anggaran. Dalam hal ini mengakibatkan pengurangan kas dilakukan di akun saldo anggaran yang berlebih. Selanjutnya, dalam paragraf 8 PSAP nomor 10 dijelaskan bahwa koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset lain kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, maka dilakukan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain dalam laporan operasional atau ekuitas. Selanjutnya, dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Berdasarkan Perundang-undang Nomor 71 Tahun 2010, maka koreksi tersebut diperlakukan
sebagai berikut. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki buku, bisa dilihat di tampilan 4.1 mengenai koreksi atas belanja. Di sini terdapat 3 kolom. Nah, untuk kolom yang pertama itu di sisi paling kiri itu ada kolom jenis, dan yang kolom kedua terdapat kolom terjadi di tahun sebelumnya, terus yang di kolom ketiga terjadi di tahun yang sama. Di sini di kolom jenis itu terdapat kesalahan dalam klasifikasi. Nah, untuk di kolom terjadi di tahun sebelumnya tidak dilakukan jurnal koreksi, dan di kolom terjadi di tahun yang sama dilakukan koreksi ke kode belanja yang sesuai. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa melihat sendiri di buku di tampilan 4.1 mengenai koreksi atas belanja. Nah, untuk selanjutnya di tampilan 4.2 mengenai koreksi atas beban atau basis accrual. Nah, itu juga sama, terdapat tiga kolom. Nah, di kolom paling kiri sendiri jenis, yang di kolom selanjutnya terjadi di tahun sebelumnya, dan di kolom selanjutnya terjadi di tahun yang sama. Di tampilan 4.2 mengenai koreksi atas beban basis accrual. Nah, di kolom jenis terdapat kesalahan klasifikasi terjadi di tahun sebelumnya tidak dilakukan jurnal koreksi. Untuk yang terjadi di tahun yang sama dilakukan koreksi ke kode belanja yang sesuai. Untuk selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri di buku masing-masing di tampilan 4.2 mengenai koreksi atas beban basis accrual. Nah, di sini terdapat contoh mengenai yang tadi, penjelasan yang tadi berulang-ulang tadi, kesalahan pengembalian belanja atau beban pada UP garing QU garing TU pada periode yang sama di SKPD. Pada tanggal 11 April 2012 diterima kembali beban perjalanan dinas keluar daerah selama bulan Maret 2012 senilai 5 juta rupiah. Berikut jurnal pada saat penerimaan pengembalian belanja atau beban di UP garing QU garing TU perjalanan dinas pada periode yang sama. Jurnalnya itu untuk judul yang paling atas laporan operasional atau LO. Nah, untuk yang di posisinya itu tanggal 11 April 2012 di uraian kas di bendara pengeluaran atas beban perjalanan dinas. Untuk kas di bendara pengeluaran masuk di posisi debit sebesar 5 juta rupiah. Ada beban perjalanan dinas masuk di posisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Untuk pada jurnal laporan realisasi anggaran tanggal 11 April 2012 estimasi perubahan SAI pada belanja perjalanan dinas. Untuk estimasi perubahan SAI masuk di kolom debit sebesar 5 juta rupiah. Pada beban perjalanan dinas masuk di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Contoh yang kedua, pengembalian belanja atau beban pada UP garing QU garing TU pada periode berbeda di SKPD. Di sini ada ayat penjelasan uraiannya. Pada tanggal 2 Januari 2012 diterima kembali beban perjalanan dinas keluar daerah selama bulan Desember 2011 senilai 5 juta rupiah. Berikut jurnal pada saat penerimaan pengembalian belanja atau beban UP garing QU garing TU perjalanan dinas pada periode yang berbeda. Nah, untuk yang tadi itu di periode yang sama. Kalau yang di sini untuk contoh di periode yang berbeda. Nah, di sini jurnalnya pada jurnal laporan operasional tanggal 5 Januari 2012 kas di bendara pengeluaran terhadap SIA kas di bendara pengeluaran masuk di kolom debit sebesar 5 juta rupiah.
pada ekuitas masuk di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Terus yang kedua, uraian pekerjaan di laporan operasional tanggal 5 Januari 2012 R atau PPK terhadap kas di bendahara pengeluaran. R atau K dalam PPKD masuk di kolom debit sebesar 5 juta rupiah terhadap kas di bendahara pengeluaran, itu masuk di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Untuk pada laporan realisasi anggaran atau LRA tanggal 5 Januari 2012 estimasi perubahan SAI pada lain-lain PAD yang sah atau saat diterima di SKP estimasi perubahan SAI masuk di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Lain-lain PAD yang sah atau saat diterima di SKP masuk di kolom kredit sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, tanggal 5 Januari tidak ada jurnal saat disetor di BUD. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penyesuaian pada akhir tahun. Pada akhir periode akuntansi ada beberapa perkiraan yang harus dilakukan penyesuaian, di antaranya yang pertama pada satuan pesan timbul karena adanya beban yang masih harus dibayar. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset yang terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Nah, ini terdapat contoh. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal persediaan alat tulis kantor atau ATK sebesar 3 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2012, persediaan alat tulis kantor tersebut memiliki saldo akhir sebesar 500.000 rupiah sehingga jurnalnya. Nah, di sini dari ayat penjelasan tadi terdapat hubungan persediaan saldo awal untuk alat tulis kantor sebesar 3 juta rupiah, yang kemudian persediaan alat tulis kantor tersebut memiliki saldo akhir sebesar 500.000 rupiah. Untuk perhitungannya, saldo awal dikurangi saldo akhir. Jadi saldo awalnya tadi sebesar 3 juta rupiah dikurangi saldo akhir sebesar 500.000 rupiah dan hasilnya sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, di dalam jurnal laporan realisasi anggaran atau LRA tanggal 31 Desember 2012, beban persediaan ATK atas persediaan ATK. Beban persediaan ATK sebesar 2.500.000 masuk di kolom kredit. Pada persediaan ATK sebesar 2.500.000 rupiah masuk di kolom kredit. Contoh yang kedua, suatu pemerintah daerah membeli mobil untuk perpustakaan keliling seharga 200 juta rupiah. Pada tanggal 15 Januari 2012, yang mana mobil tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Apabila diasumsikan mobil tersebut didepresiasi menggunakan metode garis lurus dengan perkiraan nilai residu pada akhir tahun ke-10 sebesar 25 juta rupiah. Nah, kita di sini harus menghitung dulu depresiasi mobil per tahun. Nah, bagaimana caranya? Harga mobil awal dikurangi nilai residu pada akhir tahun, kemudian dibagi dengan masa manfaat mobil tersebut. Di sini kita bisa menghitung, yaitu harga mobil di awal sebesar 200 juta rupiah dikurangi dengan nilai residu akhir tahun sebesar 25 juta rupiah, kemudian dibagi dengan 10 tahun. Nah, di sini kita memperoleh hasil sebesar 17.500.000 rupiah. Nah, untuk penulisan di jurnal laporan realisasi anggaran tanggal 31 Desember, beban depresiasi mobil pada akumulasi depresiasi mobil, itu ayatnya beban depresiasi mobil terhadap akumulasi depresiasi mobil. Beban depresiasi mobil
sebesar Rp17.500.000 masuk di kolom debit. Untuk akumulasi depresiasi mobil sebesar Rp17.500.000 di kolom tadi. Sekian presentasi atau penjelasan